Dan kita lanjutkan dialog bersama Bapak Temi Satya Permana, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM. Ada Mas Danang Girindra Wardana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstil Indonesia, dan juga perwakilan pedagang thrifting Bang Rifai Silalahi. Dan Bang, mungkin saya ke Bang Rifai terlebih dahulu gitu. Bang, kalau kita melihat gitu, sudah ada program disampaikan oleh pemerintah gitu untuk mensubstitusi para pedagang thrifting yang sekarang menjualan barang baju bekas gitu ya, menjadi menjual barang-barang produk kita gitu, UMKM itu. Apakah ada kemauan untuk merubah ke arah sana gitu, ataukah susah nih gitu, modal masih diperhatikan di sana gitu kan? Jadi Mas Ruli gini, kita itu sepakat kita pengen maju. Oke. Jadi bukan cuma pedagang, negara ini pun kita sepakat biar maju. Artinya produk-produk kita ini gimana caranya supaya bisa juga siap bersaing di kancah internasional. Jadi kita bukan bicara lokal. Tapi yang kita perhatikan sekarang, semua barang-barang lokal kita itu sebenarnya sudah siap belum sih? Oke. Ya kan? Dari segi kualitas, kuantitinya, jahitannya, pemasarannya, kan banyak. Oke. Nah, jadi dibilang siap nggak siap kita digandeng dengan UMKM, ya sebenarnya kita siap-siap saja. Mau ya? Mau, Oke. pasti mau lah. Tidak mungkin kita tidak mau. Jadi yang kita harapkan itu sekarang, jangan langsung dimatikan gitu loh. Artinya kan butuh proses ini, Ya, ada step-stepnya loh. Ya udah, jangan masuk dulu sekian, ini sambil berjalan gitu. Itu yang sebenarnya kita harapkan, jangan langsung ditebas dari hulu. Ya memang ditebas dari hulu, otomatis ke bawah ini akan mati. Kita nggak ada pilihan. Tapi tadi kita bicara dengan Pak Temi untuk mensubstitusi barang-barang produk lokal ini. Nah, yang kita harapkan dari 1.300 lokal ini, brand-brandnya apa gitu. Apakah memang nanti pasar ini bisa menerima, atau brand-brandnya sama misalkan yang dijual di pasar-pasar kayak misalkan Tanah Abang. Karena kalau kita bicara pasar barang baru, Tanah Abang juga kurang besar apa, ya kan? Nah, jadi apa nih yang mau dimasukkan pengganti barang thrifting ini apa? Sebelum kita ke Pak Temi, saya ke Mas Danang. Mas Danang, yang dipertimbangkan di sini adalah kualitas gitu kan, kualitas, harga. Kalau kita lihat nih kalau dari tayangan gitu ya, 10.000, 20.000, 35.000, 103, 104 itu menjadi harga yang ditawarkan oleh para pedagang thrifting di Gede Bage atau di tempat yang lain gitu. Dari pertesilan bisa mengakomodir dengan harga segitu gitu untuk masuk ke pasar ini? Pertama kita mesti tahu ya, barang-barang thrifting yang masuk ke Indonesia itu hampir juga sebagian besar produk-produk Indonesia itu ya. Kita kan brand Indonesia itu terkenal kualitasnya sangat baik. 8 dari 10 negara eksportir garmen itu Indonesia gitu. Artinya barang-barang brand luar negeri yang kemudian diekspor bekasnya itu ke Indonesia itu sebagian besar juga made in Indonesia. This is about brand gitu kan. Artinya kemudian bahwa kualitas tekstil garmen Indonesia itu udah mendunia. Kita adalah saat ini Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia adalah presidennya AFTEX, ASEAN Federation of Textile Exporter. Artinya dalam konteks quality, Indonesia itu terkenal bagus banget sehingga banyak negara itu mengoutsourcingkan produk-produk mereka ke Indonesia. Nah, masalahnya sekarang apakah kita mampu mensuplai teman-teman di sini? Pedagang? Loh, kita melihat para pedagang itu kan juga entrepreneur. Mereka ini bisa berdagang karena punya semangat jiwa entrepreneur. Kalau ada barang supply yang kemudian tersendat tidak boleh masuk oleh pemerintah, pasti secara alami para entrepreneur ini akan berganti supply gitu. Dan berganti supply dengan produk-produk buatan lokal. Apa salahnya gitu? Kemudian kita akan membangkitkan kebanggaan, dignity kita untuk menjual produk-produk made in Indonesia, made in Majalaya, made in Bandung, made in Jogja, kan begitu yang terjadi. Jadi ekosistemnya tumbuh. Dan saya tidak ingin adanya sebuah dikotomi antara pengusaha dengan pedagang. Tidak, kami itu satu siklus, satu kesatuan. Apa yang kami hasilkan adalah apa yang dijual teman-teman pedagang. Jadi tidak mungkin kita menganaktirikan pedagang. Tidak mungkin. Pasti kita sekarang ini sudah berpikir bagaimana Asosiasi Pertekstilan bisa menjadi peran besar untuk membantu para pedagang mengganti dagangannya. Ini arus dunia, Mas. Ini arus dunia. Tidak banyak negara-negara maju yang mengimpor barang-barang thrifting. Kecuali ya Malaysia, Singapura, mereka impor produk-produk pakaian bekas dari negara maju, tapi mereka kirim lagi ke Indonesia. Nah, artinya
ada sebuah kesempatan di mana kita perlu membangkitkan iklim kebanggaan menjadi produk domestik kita. Teman-teman juga lebih happy, lebih bangga menjual produk-produk kita. Nah, ini yang harus kita bangkitkan, Bapak. Bukan sekedar apa namanya tadi 1.300 brand atau apa. Ada banyak sekali, dan ada banyak anak-anak muda kita, kreator-kreator brand, kreator of fashion yang kemudian tidak merasa dilindungi oleh negara karena negara membiarkan barang-barang murah secara legal ataupun ilegal masuk ke Indonesia, baik bekas ataupun baru. Nah, ini negara harus menempatkan diri. Negara akan melindungi yang mana? Industri besarnya atau melindungi illegal trade-nya itu. Jadi negara memiliki peran besar, bukan hanya di hilir. Kalau hilir ini kan masalah perdagangan aja. Tapi dari hulu yang kita mesti pikirkan. Kita akan bahas nih kira-kira bagaimana proteksi dari hulunya. Tapi kita akan Pak Temi terlebih dahulu. Pak Temi, ini kan kita lihat tampaknya tayangan awal adalah situasi di Gede Bage, gitu ya, di Bandung. Kemudian juga masih banyak lagi sebenarnya sentra-sentra thrifting di Indonesia. Ada di Pasar Senen, ada Blok M Square, ada di Pasar Sentir, ada di Pasar Kelitikan, ada Pasar Moza, banyak sekali sebenarnya sentra-sentra barang-barang thrifting di Indonesia gitu. Kalau dari orang beranjak ke thrifting adalah yang diinginkan adalah fashion, brand, dan harga yang sangat terjangkau. Dengan hadirnya 1.300 brand dari UMKM, apakah bisa mensubstitusi baik dari brand, terus kemudian fashion, dan juga harga yang sangat murah ditawarkan dan sangat terjangkau ini, Pak Temi? Oke, yang pasti kami akan menawarkan produk-produk yang berkualitas, itu pasti. Karena kalau tidak berkualitas tentu juga pedagang juga akan malas penjualnya, itu pasti. Dari harga, saya sudah berapa kali survei ke teman-teman brand ini, masih masuk kok, harganya masih jalan. Tapi jangan dibandingin dengan harga barang sampah, barang bekas. Artinya kita harus juga fair ya dalam menilai bahwa memang ini brand baru, produk baru yang memang juga punya nilai ya beda lah dengan barang-barang. Tapi sebagai suatu upaya kita sebetulnya kita akan berlaku fair lah. Mana memang produk-produk yang memang siap mensupport baik dari kualitas maupun harga, termasuk juga dari kesiapan teman-teman. Dan yang paling penting lagi, sekali lagi saya ngomong bahwa ayo kita rubah mindset kita lah, bahwa memang produk lokal juga berkualitas kok. Saya itu selalu ingin tampil dengan brand lokal ya, dengan produk lokal. Karena apa? Menurut saya unik gitu. Uniqueness itu yang bisa dapat. Saya dulu pernah bilang, saya juga sempat dulu suka belajar thrifting pada tahun 97 pada saat peraturan itu belum muncul. Cuma sekarang kan sudah beda. Artinya gini, sudah banyak brand lokal yang muncul. Dan kita juga sadar bahwa memang hulu kita benahi, ekosistem penghubungnya ini kita benahi juga, hilir kita benahi. Artinya semua harus sama-sama mendukung gitu loh. Bahwa kami juga sadar bahwa memang saat ini juga isu kita bukan hanya pakaian bekas impor ya. Tapi ada juga harga-harga barang baru yang murah masuk. Ini saya bilang tadi kan next chapter kita akan bahas. Ini sudah kita masuk dalam perencanaan Pak Menteri untuk kita sama-sama. Ini berbicara masalah next chapter, kira-kira skema yang akan ditawarkan ke teman-teman penjual thriftnya akan seperti apa gitu? Apakah ada pemodalan yang dibantu, ataukah perkenalan dari brand saja, atau akan kedepannya akan seperti apa? Karena kalau tadi dibilang Bang Rifai, ada waktu sebulan nih kita untuk bernafas. Kita mau dengar juga skemanya dari UMKM ini seperti apa? Produk lokal ini barang legal. Teman-teman pedagang menjual barang legal pasti menjadi bisnis yang legal, kan begitu. No offense ya Mas, bukan berarti sekarang tidak legal. Ini barang legal, pasti pihak perbankan pasti akan bisa support. Kita punya program KUR namanya, Kredit Usaha Rakyat yang bisa support, dan ini kita sudah bicarakan ini. Dan sambil juga mungkin ada pola-pola lain yang akan coba kita bicarakan. Kalau memang kita bisa ada paket bisnisnya, ada juga mungkin pola konsinyasi, dengan ada intervensi lain yang kita akan bicarakan. Yang pasti kami ada di teman-teman UMKM pedagang thrifting, bahwa memang mereka adalah entitas bisnis yang harus kita jaga, kita harus substitusi produknya, sehingga nanti pada saat sebulan ke depan teman-teman sudah bisa tetap running gitu bisnisnya. Mungkin akan ada sedikit penyesuaian dari omset, tapi saya yakin lah kalau pada saat nanti masyarakat tidak bisa menemukan barang-barang thrifting, itu akhirnya juga akan dipilih. Oh ternyata produk lokal bagus itu. Jadi ya kita bangun dari kesadaran dari 12 sisi lah. Masyarakat juga harus sadar bahwa memang sudah saatnya kita beralih ke brand lokal, ke produk lokal yang tidak kalah bagus.
juga teman-teman pedagang juga berpikir bahwa produk lokal juga bisa untuk dijual gitu, bisa menjual. Ada target. Selain itu Mas Ruli, karena tidak hanya cukup oleh pemerintah untuk melakukan fasilitasi transisi itu, tidak cukup. Dunia usaha harus dilibatkan. Nah, bagaimana perlibatan ini, Pak Temi? Kan kalau pemerintah sekedar membuat perintah, sekedar membuat aturan tanpa melibatkan dunia usaha, tanpa melibatkan pedagang, itu nggak akan jalan. Jadi kita perlu untuk terus-menerus duduk semeja bertiga, tripartit lagi, supaya kita menemukan rumusan yang tepat. Kalau nggak, nanti nggak akan jalan lagi. Ini pembiaran yang sudah terjadi 15 tahun lebih loh. Artinya harus ada upaya keras, duduk semeja bareng-bareng. Bagaimana harapannya teman-teman pedagang, bagaimana harapan industri, dan bagaimana pemerintah punya rencana ke depan supaya ini bisa jadi satu. Kalau enggak, nanti kita terjebak lagi. Mekanisme KUR itu tidak mudah, karena memberi kredit kepada pedagang itu harus lagi dilihat mana pedagang punya apa namanya kolateral yang macam-macam gitu kan. Tapi UMK dapat porsi untuk KUR tambah di 2026 gitu kan. Susah sebagai 300 triliun ya Pak ya. Gitu. Karena kebijakan tidak sepenuhnya ada di tangan Kementerian UKM. Tadi ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Perdagangan. Nah, itu yang kami pengen bersama dengan Kementerian UMKM ini untuk melindungi para pedagang itu. Dan bagaimana kemudian sistematika dalam jangka waktu tertentu supply chain-nya itu kita ganti dari yang larangan produk impor thrifting menjadi produk domestik. Pasti akan tumbuh secara alami. Kita akan bangga lagi nanti punya produk-produk made in Indonesia. Masa transisi ini kan juga bisa dikatakan cukup sebentar ya, Pak Temi, karena sudah ada desakan juga dari atas gitu ya. PMK juga sudah berjalan di sini gitu. Sedangkan ada banyak sekali sentra-sentra yang harus berubah di sana, bersubstitusi di sana gitu. Koordinasi dan batas kapan akan mulai berjalan itu akan seperti apa gitu Pak? Kami akan intens bicara dengan teman-teman pedagang pasar Senen sebetulnya. Ada kurang lebih 1.000 ya di sana ya? 1.500. 1.500. Di pasar Senen? Nah, pasar Senen aja itu? Pasar Senen aja, gede bagi ada 1.000. Klaim itu kita ada 900 ribuan pedagang thrifting di seluruh Indonesia, tapi kita akan uji data itu apa. Sekarang saya mau di forum ini saya akan mengundang nih Mas Rifai, ayo kita duduk bareng, kita bicarakan, kita akan pertemuan dengan brand lokal, kita bicarakan skema bisnis seperti apa supaya ini win-win solution. Teman-teman pemilik brand juga punya agent pemasaran yang handal nih. Pasarnya kan sudah jelas nih. Senen sudah image-nya adalah ini adalah kalau mau cari barang unik, barang bagus, coba ke Senen deh gitu. Nah, kita hadirkan, kita sisipkan nih. Sementara stoknya masih ada nih, kita sandingkan dengan produk lokal. Udah mulai, berarti kalau ini udah siap udah jalan untuk disandingkan seperti itu? Dari sisi pedagang, ya siap nggak siap, kita pasti siap. Nah, sekarang kita balik tanya, dari sisi UMKM, ini seperti apa? Sudah disiapkan sama Pak Temi. Karena gini, Mas Ruli, kita kan bicara bukan hanya pasar Senen. Pasar Senen itu hanya salah satu dari sekian banyak sentra-sentra baju thrifting. Pasar Senen ada, di Bandung ada Gede Bage, ada di Bali, ada di Makassar, ada di Medan. Nah, ini seperti apa? Apakah hanya menyeluruh ke semua kota-kota itu atau hanya di beberapa titik? Nah, kesanggupan dari UMKM juga kan kita harus tanya. Jadi artinya jangan hanya bicara Senen. Jadi selama ini Mas Ruli, selalu itu yang diidentikan itu pasar Senen, biang dari segala thrifting itu pasar Senen. Yang paling besar. Yang paling besar ada di ini kan kita tahu kan. Yang paling besar untuk thrifting itu bukan pasar Senen. Itu Bandung. Bandung. Yang paling besar ya, yang paling besar. Tapi artinya kita nggak mau lari ke situ. Yang kita bahas ini sekarang, kita balik challenge nih dari UMKM. Kesiapannya untuk menyeluruh seluruh Indonesia ini. Kita bicara bukan hanya kota per kota. Seluruh Indonesia. Kesiapan dari rekan-rekan Pak Temi seperti apa? Kan, karena kan ini baru aja diketok palu gitu kan. Ya kan? Artinya itu barangnya kan bukan tidak sedikit. Banyak. Udah gitu menjelang yang tadi waktu mepet. Nah, jadi pertanyaan kita sebenarnya yang agak menggelitik itu begini Mas Ruli. Apa sih yang menyebabkan sulitnya Indonesia ini melegalkan thrifting? Itu yang jadi pertanyaan besarnya. Apa sulitnya melegalkan ini? Kalau memang tidak bisa dilegalkan, kasihlah kuota terbatas. Artinya bisa Tapi kan sudah jauh sama Pak Purbaya, tidak ada kompromi. Masalahnya ke sana. Kan beliau itu ngomongnya kadang-kadang kan nggak memperhatikan dari sisi tapi kita para pedagang sekarang soalnya. Ya kan? Jadi apa sulitnya melegalkan ini? Karena negara-negara maju, kita bicara negara maju ya. Amerika, Rusia, Belanda, Jepang, Korea, Australia, itu semua mereka bisnis
baju thrifting. Oke, ini harapan dari Bang Rifai mewakili teman-teman. Jadi apa yang menyulitkan? Apa kira-kira kendala? Kenapa sampai kita Indonesia tidak bisa? Karena gini, produk-produk lokal, jersey yang Pak Temi sampaikan tadi, begitu masuk barang thrifting, sebenarnya kebanyakan para pelaku UMKM lokal itu meniru barang-barang dari thrifting ini. Jadi model-model itu mereka tiru dari situ. Sekarang ini dengan tidak adanya kompromi, sudah ketegasan yang disampaikan oleh Pak Purbaya, paling tidak pedagang mau kan sebenarnya, ada kemauan sebenarnya gitu kan. Itu akan disupport oleh kita siap, Pak. Kita nggak ada kendala ke sana. Tapi yang pasti kita pengen tahu juga artinya skemanya mau seperti apa. Karena gini Mas Ruli, jangan ada skema dari Kementerian UMKM tapi memberatkan ke pedagang. Jangan dong. Pasti akan lebih ringan nih Pak Temi ya. Fasilitasnya seperti apa? Harus segala sesuatunya itu ya harus saling menguntungkan. Bang Rifai ingin akhirnya semuanya menguntungkan gitu ya. Betul. Dari pedagang thrifting beralih menjadi pedagang barang-barang produk lokal. Pak Temi mungkin terakhir Pak yang disampaikan Pak Temi terkait dengan masa depan thrifting, apakah akan jadi the end gitu ya di Indonesia? 1.300 ini sebetulnya masih lebih banyak lagi, Mas. Artinya ini terdiri dari brand lokal dan juga brand lokal yang memang skalanya bukan UMKM. Ada juga memang siap support mereka. Kami sudah ketemu dengan asosiasinya. Mungkin Mas Danang juga sudah tahu. Teman-teman lokal sudah punya, bahkan yang entitas seperti Jack Cloth, Butter Creative Festival dan lain itu sudah siap support, dan mereka juga artinya mereka mau bantu gitu loh. Cuma tinggal kita duduk bareng nanti seperti apa. Karena jujur aja ya, kita juga belum tahu nih kebutuhannya berapa sih betulnya yang dibutuhkan. Berapa banyak pedagang, berapa butuh kuotanya, berapa supply-nya. Jadi kita baru cari nanti, oh mitranya ini nih dengan ini. Brand apa yang mereka butuhkan sebetulnya yang jalan kan begitu. Jadi ya kita sebetulnya harus duduk bareng, harus bicara. Tapi yang pasti sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa kami dalam posisi menganggap bahwa teman-teman ini adalah UMKM yang harus kita jaga. Karena memang di bawahnya program UMKM juga kan pastinya. Mungkin dari Mas Danang, Mas Danang gimana Mas Danang? Ini kita perdebatannya di hulu sebenarnya. Kalau ini kira-kira bakal nggak kira-kira hulu ini menjadi benar gitu? Kalau Kementerian UMKM ini kan berbicara di hilir ya. Kami dukung betul itu Kementerian UMKM, statement Pak Maman sebagai Menteri UMKM, statement Pak Temi itu bagus banget di menyelesaikan masalah di tingkat hilir. Tapi kami lebih berbicara terkait dengan masalahnya ada di hulu. Gitu. Yang utama ada di hulu. Kita udah memproduksi begitu banyak aturan larangan gitu. Udah berapa permendak gitu. Ya kan? Tapi dengan sendirinya negara melanggar itu dan terjadi pembiaran-pembiaran itu yang akibatnya teman-teman pedagang ini jadi korban jualan barang-barang ilegal kan begitu. Terus kemudian anak-anak kita jualan beli baju thrifting. Ini kan masalah-masalah hilir gitu. Nah sekarang ke depannya gimana? Ayo dong tegakkan hukum. Kalau memang dilarang ya di stop gitu. Tapi bagaimana supaya proses stop ini tidak memberatkan para pedagang. Nah kami bersama dengan Kementerian UMKM siap untuk membantu itu. Asosiasi Petekstilan nomor 1 di depan. Udah 3 tahun kita advokasi ini. Sudah siap, kementerian sudah siap, koordinasi juga pasti akan terus dilakukan. Pedagang siap pedagang siap dulu, ganti gitu kan, gitu. Meskipun ada sedikit harapan, tapi yang bisa kita harapkan siapnya kita itu semua adalah saling menguntungkan. Artinya tidak memberatkan dari sisi pedagang. Baik, terima kasih. Jangan sampai nanti harapannya ke depannya ini tidak jadi akhir, akan ada nanti pertemuan berikutnya untuk membahas kira-kira yang menguntungkan itu seperti apa, gitu ya. Dan kalau ngomongin masalah akhir, ini adalah akhir dari ekonomi malam hari ini. Tetapi ingat episode ini kali sudah udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa di episode Ekonomi Baik selanjutnya.